Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala aidan qul huwallahu ahad. Wallahu alam bisawab. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada pemimpin kita, kekasih kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kasadayana keluargina, sahabat tabiin tabiatna, oge umatna nu salamina taat, salamina turut kana sagala rupi ajaran-ajaran manten. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita kembali bertemu melanjutkan materi yang kemarin dibicarakan, yang kemarin diberikan kepada kalian. Kemarin kita telah membahas tentang masalah secara umum arti dari tauhid. Sekarang kita bahas isi dari ilmu tauhid. Di antara isi dari ilmu tauhid itu, di mana di sana ada yang namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan di dalam hati kita, pengakuan di dalam diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan kita, mengatur kita, memelihara kita, mengurus kita. Sekali lagi, tauhid rububiyah artinya kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri kita, memelihara diri kita, mengurus diri kita, dan mengatur diri kita, termasuk mengatur alam dunia ini. Itu. Maka wajib di dalam diri kita meyakinkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Ya. Secara hakikat kita diciptakan oleh Allah, walaupun secara syariat kita ini dilahirkan dari ibu kita melalui konsep atau melalui syariat adanya ayah kita. Ada ibu, ada ayah melahirkan diri kita. Nah, satu itu. Awas. Yakini oleh kalian bahwa kita ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah. Jadi Allah mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan untuk menciptakan manusia ataupun mendiadakan manusia. Ngayakeun urang, ngeuweuhkeun urang, nyiptakeun dunia, ngayakeun dunia, itu adalah otoritas hak kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Setelah Allah menciptakan diri kita, nyieun urang, nyieun indung bapa urang, nyieun adi-adi urang, nyieun dulu-dulu urang, nyieun keluarga urang, nyieun budak-budak urang. Allah tidak berhenti, dilanjutkan Allah memberikan atau mengurus diri kita. Nah ini. Jadi ketika kita bisa makan, ketika kita bekerja, ketika kita bisa apapun, maka itu adalah pemberian dari Allah. Awas.
Banyak orang yang penyakit hari ini, banyak orang merasa sombong, mengakui dirinya orang hebat, mengakui dirinya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Padahal itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Nah ini namanya tauhid rububiyah. Mere nikmat ka urang seperti ayeuna. Nikmat dahar, nikmat minum, nikmat sehat, nikmat lempang, nikmat kamana wae urang, indit ngalengkah kamana wae urang ayana, ieu teh sadayana teh pamasihan ti Allah. Kawan, ulah asa aing urang boga jabatan, asa aing ku boga jabatanana. Urang boga pangkat anu luhur, asa aing ku pangkat anu luhurna. Urang diberi beunghar ku Allah, asa aing pang beungharna. Padahal apapun yang ada di diri kita, naon wae nu aya dina awak urang, aya di imah urang, sadayana eta teh kakawasaan ti Allah, pemberian ti Allah. Naon buktosna? Ieu kakawasaan ti Allah. Allah ngayakeun hiji perkara gampileun. Cek Allah kun payakun, bukti aya. Allah ngeuweuhkeun hiji perkara gampileun. Loba kajadian jalma nu usaha puluhan tahun, boga jabatan luhur, pangkat luhur, bebeakan usaha berang jeung peuting, dikumpul-kumpul ku dirina, ditabung ku manehanana, dibelikeun kana A, B, C, D dan selanjutnya. Tapi ketika ku Allah leungit kun payakun, puluhan tahun urang usaha, puluhan tahun urang neangan dunia, capek gawe neangan harta, sadayana seep ketika cek Allah beak, maka harita kene telila teu bisa sajam, teu bisa 2 jam sadetik cek Allah kudu beak. Teu kudu nunggu waktu sabulan, 2 bulan, 3 bulan, beak. Cek Allah beak. Jadi Allah apaleun iraha ngayakeun nikmat ka diri urang, iraha ngeuweuhkeunana nikmat nu aya dina awak urang. Maka awas anak-anakku, jangan lupa kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yakini bahwa itu adalah pemberian Allah, maka itu namanya adalah kita telah bertauhid rububiyah. Ngayakeun, nyiptakeun, geus nyiptakeun ngatur urang, memelihara urang tinggal di alam dunia. Nu sakieu cek kasarna mah diparebutkeun kepada manusia. Indit kaditu, indit kadieu, hayang ka mana wae sa alam dunia, dikululingan alam dunia. Eta teh sadayana teh kagungan Allah, diciptakeun ku Allah, dipelihara ku Allah. Segala rupa ieu teh hak prerogatif otoritasna ti Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini di dalam diri kita, yakini di dalam hati kita bahwa satu, Allah menciptakan kita, menciptakan dunia, menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, lautan, gunung dan sebagainya. Dan juga yakini selain Allah menciptakan diri kita, Allah mengurus dunia ini, Allah mengatur dunia ini, Allah memberikan rezeki kepada kita, baik kepada manusia ataupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka disimpulkan, ketika kita mempunyai keyakinan seperti itu, maka itu namanya tauhid rububiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai macam-macam najis. Faslun, adapun ini merupakan sebuah pasal. Wajludul mayitati, adapun kulit bangkai itu tathuru menjadi suci dibagi dengan disamak, illa zildal kalbi, kecuali
kulit anjing, wal khinziri dan kulit babi, wa ma tuladu dan kulit hewan yang dilahirkan minhuma dari kalbi dan khinzir, au min ahadihima atau dilahirkan dari salah satu anjing dan babi. Nah, jadi setiap kulit bangkai itu suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi. Dan apa-apa yang dilahirkan atau hewan yang dilahirkan dari keduanya atau anak-anaknya gitu ya, di kulit-kulitnya itu bisa suci dengan disamak. Disamak itu dibersihkan itu kulit itu dari daging-dagingnya, darah-darahnya itu dibersihkan dengan air tentunya. Itu yang harus kita pahami ya. Di kulit-kulit itu bisa disucikan. Bahkan bulunya kita buang, bisa dijadikan ikat pinggang ataupun jaket ya, itu bisa. Kecuali kulit anjing dan babi itu tidak bisa. Ya, tidak bisa disamak, tetap najis itu. Terkemudian wa admul maytati wa sa'ruha, adapun tulangnya bangkai dan bulunya bangkai itu najisun najis, illal adamiyah, kecuali sebangsa Adam. Jadi bangkai manusia itu tulangnya, rambutnya tidak najis ya, tidak najis karena dimuliakan. Itu pasal mengenai bangkai-bangkai yang hukumnya boleh dibersihkan. Cuman ingat kulit kalbun ya, anjing, babi itu najis, tidak bisa dibersihkan dengan disamak. Adapun seluruh tulang bangkai, bulu-bulunya juga itu najis kecuali manusia. Nah, makanya kalau kita menemukan tulang bangkai itu najis, jangan sampai diambil, ataupun bulu-bulunya ya, bulu bangkai misalkan dipotong digunakan untuk gantungan kunci, itu tetap najis ya. Jadi bulu-bulu tersebut dihukumi najis kalau bulunya bulu bangkai ya. Itu kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Faslun, adapun ini merupakan sebuah pasal. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap cairan yang keluar daripada dua jalan kotoran depan dan belakang hukumnya najis. Ini ya, najis. Illal maniya, kecuali mani. Di air mani itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi, itu adalah wajib. Membasuh seluruh air kencing dan kotoran itu wajib. Illa baula sobi alladzi lam ya'kulit ta'ama, terkecuali air kencingnya anak lelaki yang belum memakan makanan. Nah, air kencing seorang anak lelaki yang belum memakan makanan, dia hanya atau masih makan atau minum air susu saja. Nah, itu air kencingnya itu tidak wajib dibasuh ya, tidak wajib dibasuh. Mengapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya air kencingnya seorang anak laki-laki yang belum makan makanan itu yathuru birosil ma'i, itu bisa suci birosil ma'i dengan menciprati air alaihi terhadap najis tersebut. Nah, jadi di sini perlu kita pahami bahwasannya setiap cairan yang keluar daripada
dua jalan kotoran depan dan belakang itu najis hukumnya, kecuali air mani. Nah, sedangkan membasuh itu beda dengan mengusap ya. Membasuh jadi airnya mengalir. Nah, membasuh seluruh air kencing dan kotoran itu wajib, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum memakan makanan. Nah, itu mah cukup ya, cukup dengan diciprati air secara merata itu sudah suci. Itu yang harus dipahami. Wala yu'fa an syai'im minan najasati illal yasira minad dammi wal qaihi. Dan tidaklah diampuni sedikit pun daripada najis-najis tersebut kecuali sedikit dari darah dan juga wal qaih ya, dan nanah. Jadi nanah dan darah yang sedikit itu tidak jadi masalah, namun kalau banyak tetap najis. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan begitu pula hewan yang tidak ada darah yang mengalir padanya seperti semut, yaitu itu diampuni ya kalau idza waqa'a fil ina'i, jika jatuh dalam sebuah wadah, wa mata fihi, dan mati pada wadah tersebut, fa innahu, karena sesungguhnya hewan yang tidak ada darahnya tersebut itu la yunjisuhu, tidak menjadikan najis air dalam wadah tersebut. Nah, misalkan ini ada air dalam satu baskom, satu ember, lalu ada semut yang jatuh bangkainya ya, itu ke dalam air tersebut. Nah, itu tidak najis. Mengapa itu? Karena hewan berupa semut tersebut tidak ada darah ya yang mengalir padanya, sehingga pas jatuh ke dalam air itu diampuni. Jadi walaupun semutnya itu memang najis, tapi diampuni yaitu. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Adapun hewan seluruhnya itu suci, ilal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Semua hewan tentunya yang masih hidup ya itu suci, kecuali anjing dan babi. Wa ma tuladu minhuma, dan juga hewan yang dilahirkan dari kalbi dan khinzir, au min ahadihima, atau dari salah satu daripada keduanya, yaitu dari kalbi dan khinzir, itu najis ya. Wal maitatu kulluha najasatun. Adapun seluruhnya itu najasatun najis. Ilas samaka wal jaroda, kecuali samak dan jarod, yaitu ikan ya, dan itu belalang. Wal adamia, dan begitu pula manusia ya. Di bangkai belalang, bangkai ikan itu tidak najis. Jadi seluruh bangkai itu najis kecuali ikan, kemudian belalang dan manusia. Lalu wayu bisalu al-ina'u miwulugil kalbi wal khinzir sab'a marratin. Ya. Wadah itu dibasuh karena wadah-wadah yang terkenai jilatan anjing dan babi itu dibasuh sab'a marratin 7 kali. Ihdahunna, adapun salah satu dari yang 7 tersebut itu disucikan biturobi, dicampuri dengan tanah. Jadi kalbi itu adalah anjing dan babi, jilatannya itu pada sebuah wadah, maka wadah itu harus dibasuh 7 kali, yang mana salah satunya itu dicampuri dengan tanah. Wa yughsalu min sa'irin najasati, dan juga dibasuh dari seluruh najis-najis selain yang tadi kalbi dan khinzir itu marrotan, 1 kali saja. Ta'ti alaihi, yang mana air datang kepada najis itu. Jadi kalau kita ingin mensucikan najis, maka air yang harus datang pada najis itu. Jikalau najis yang datang pada air, maka airnya menjadi najis. Nah, ini juga harus hati-hati ketika kita sedang mencuci pakaian. Maka pakaian itu jangan dicelupkan pada air yang sedikit, nanti menjadi najis semua kalau pakaiannya najis.
maka lebih baik pakaiannya ada dalam wadah lalu kita sirami air, itu yang benar ya. Di air yang datang pada najis. Wasalasu afdalu, dan adapun 3 kali membasuh itu lebih utama. Jadi kalau kita membasuh najis lebih baik 3 kali, yaitu selain najis anjing dan babi. Wa idza takhallalas al-khamratu, dan jikalau al-khamrah arak menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya, toharos maka menjadi suci. Ada arak ya, kemudian dia menjadi cuka, nah itu jadi suci dengan sendirinya tentunya. Bagaimana kalau dia menjadi cukanya dengan dilempari sesuatu? Wa in khallalas bitorhi sayyin fiha lam tathur. Jikalau arak tersebut ya, arak tersebut itu menjadi cukanya dengan melemparkan sesuatu ke dalamnya, itu tidak bisa jadi suci. Itu perbedaan daripada arak yang mana dia menjadi suci jika menjadi cuka dengan sendirinya. Namun jikalau dia menjadi cuka dengan perantara lain atau dilempari sesuatu, itu tetap najis, tidak bisa jadi suci. Itulah diantaranya pembahasan mengenai najis-najis yang harus kita bersihkan dengan air-air yang telah kita bahas, yaitu ada 7 macam air yang dapat mensucikan najis tersebut. Tentunya hadas juga bisa disucikan dengan air-air tersebut. Kesimpulannya ya, kesimpulannya daripada apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwasannya najis itu ada 3 macam. Yang pertama ada najis mughaladoh. Itu adalah najis anjing, babi ya, dan apa-apa yang merupakan anak daripada anjing dan babi tersebut, atau dari salah satu kedua hewan itu najis mughaladoh. Cara membersihkannya itu dibasuh dengan 7 kali dan salah satunya dicampuri tanah. Yang kedua ada najis mutawasito, yaitu seluruh najis selain anjing dan babi dan selain mukhafafah tentunya. Itu cara membersihkannya dibasuh cukup 1 kali, yang penting hilang baunya, hilang rasanya, hilang zat najisnya, itu udah suci. Alangkah baiknya 3 kali basuhan. Kemudian yang ketiga ada najis mukhafafah yang tadi kita bahas, yaitu najisnya air kencing anak lelaki yang belum memakan makanan kecuali air susu ibu saja, maka itu cukup diciprati dengan merata, air kencingnya itu sudah suci. Beda lagi kalau anak laki-lakinya sudah makan ya, itu tidak bisa dikatakan najis mukhafafah, maka tergolong najis mutawasito gitu. Kalau air kencing perempuan walaupun belum makan makanan itu tetap dihukumi najis mutawasito. Itulah kesimpulannya. Dan ingat bahwasanya seluruh kulit hewan dapat disucikan dengan disamak, dibersihkan darah dan dagingnya dan bulunya, disamak dengan air, itu jadi suci, kecuali kulitnya anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya, itu tidak bisa jadi suci ya. Itu diantaranya kesimpulan yang dapat disampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Di sini Anda semua diharapkan mampu memahami makna sikap bersyukur dan juga dapat
mengkomunikasikan contoh dari perilaku syukur. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani? Nikmat jasmani adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia terkait dengan jasmaninya, seperti lengkapnya anggota tubuh dan dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana cara mensyukuri nikmat jasmani? Yaitu antara lain dengan menjaga kebersihan tubuh agar tidak mudah terkena penyakit, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang baik, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat ibadah, selalu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah atas nikmat jasmani. Kemudian kita bahas tentang nikmat rohani. Apa nikmat rohani itu? Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani? Antara lain adalah 1. Dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Yang keempat, mematuhi aturan yang ada baik di sekolah ataupun di rumah. Dan yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Selanjutnya, nikmat rezeki. Apa nikmat rezeki itu? Nikmat rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rezeki? Antara lain, 1. Mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Yang kedua, membantu setiap orang yang membutuhkan kita. Yang ketiga, menggunakan rezeki kita untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, merawat harta benda yang kita miliki. Dan yang kelima, selalu bersedekah setiap waktu. Nah, sekarang kita lihat dalil atau dasar yang menjadikan bahwa kita harus bersyukur. Di antaranya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu memastikan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sekarang kita lihat manfaat dari bersyukur. Manfaat bersyukur diantaranya 1. Hidup kita menjadi lebih damai. Menjalani hidup dengan tentram dan penuh kedamaian akan membuat hati kita, pikiran dan jiwa menjadi lebih tenang. Jika hal seperti itu terus ditingkatkan, maka kesehatan tubuh pun akan terus meningkat. Bahkan kebahagiaan pun akan mudah diwujudkan walaupun sedang menghadapi berbagai macam masalah. Di antara manfaat bersyukur yang kedua adalah kesehatan mental terjaga. Bersyukur akan memberikan manfaat berupa kesehatan mental yang terjaga atau dapat meningkatkan kesehatan mental. Hal ini juga terjadi karena bersyukur bisa berpikir positif, bahkan kehidupan yang dijalani menjadi penuh dengan harapan dan yakin akan bisa mencapai harapan.
Manfaat dari bersyukur yang ketiga yaitu jam tidur menjadi teratur. Memiliki pola hidup yang sehat merupakan suatu hal yang ajib dan harus dilakukan agar tidak mudah terkena penyakit dan mudah menjadi lebih semangat dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Salah satu pola hidup sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memiliki jam tidur dan kualitas tidur yang baik. Demikian uraian yang dapat Ibu sampaikan tentang akidah akhlak dengan tema bersyukur. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.